Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kembali Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang konsep konseling Islami 2, yaitu kekhasannya tidak lain adalah kita akan mempraktekkan serangkaian pelaksanaan bimbingan konseling dengan pendekatan konseling Islam. Nah, selanjutnya yaitu tidak lain adalah bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal dengan pendekatan bimbingan konseling Islam. Ya, langsung saja di sini akan Ibu share penjelasan singkat dan ringkas karena kalian sudah mempelajarinya di dalam mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, di sini. Jadi selanjutnya ini bimbingan klasikal. Ya, kita lihat dulu posisinya. Ya, lanjut. Nah, pindah lagi posisi Ibu. Iya. Nah, bimbingan klasikal. Jadi kalau kalian kan sudah pernah duduk di bangku SMP, kemudian SMA, MTS atau MA. Nah, jadi guru BK yang masuk kelas, nah ini kan memberikan layanan. Kalau dulu kan layanan informasi, kalau sekarang BK komprehensif, ketika guru memberikan layanan di kelas disebut dengan bimbingan klasikal. Nah, jadi bimbingan klasikal ini merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam rombongan belajar. Makanya kan dilaksanakan satu kelas dalam bentuk tatap muka antara guru BK atau konselor dengan peserta didik. Nah, kalau masa pandemi saat ini biasanya kan sekolah dengan Google Classroom maka menggunakan media pembelajaran. Nah, jadi langsung ada video bimbingan klasikal dengan pelaksanaan secara daring. Jadi kan tidak bertemu secara langsung tetapi videonya interaktif. Nanti akan Ibu bagikan di grup WhatsApp kelas ya. Kita lanjutkan bimbingan klasikal diberikan kepada semua peserta didik atau konseling yang bersifat pengembangan, pencegahan dan pemeliharaan. Nah, coba kembali ingat pembahasan di dalam mata kuliah BK atau mata kuliah bimbingan konseling Islam. Nah, kalian kan sudah membuat RPL. Nah, masih ingat final tes ini ketua kelasnya luar biasa sampai menunda kepulangan. Kalau kelas A siapa ya? Itu lupa. Nah, kelas B ingatnya Ramadan. Oh, kelas A Ibnu. Nah, luar biasa Ibnu mengumpulkan seluruh RPL. Nah, di kelas RPL di bidang pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, dengan pendekatan konseling Islam. Kemudian kelas B kan ada Ramadan. Nah, juga mencari tukang jilid yang mampu menjilid setebal satu kelas lah membuat RPL. Nah, ini jadi kalian sudah ada gambaran kan membuat RPL. Nah, jadi sekarang mempraktikkannya di dalam mata kuliah konsep konseling Islami 2 ini karena paketan final test lagi-lagi diulangi lah. Nah, selanjutnya pelaksanaan bimbingan klasikal, guru BK atau konselor perlu menyusun RPL dan laporan. Nah, kalau RPL kalian kan sudah punya gambaran ya. RPL bimbingan klasikal tidak perlu bikin RPL yang satu lembar. Jadi tetap yang dulu. Kalau kalian masih ada filenya, gunakan saja RPL tersebut. Nah, tinggal berarti bikin video praktik bimbingan klasikal dan juga menyusun laporan pelaksanaan bimbingan klasikal. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan secara ringkas saja langkah-langkah bimbingan klasikal. Nah, jadi ada persiapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, persiapan tidak lain ya bikin RPL. Nah, pelaksanaannya video pelaksanaan bimbingan klasikal. Kemudian ada evaluasi dan tindak lanjut. Jadi ada laporan, kemudian secara rinci semuanya apa yang Ibu jelaskan saat ini tidak lain ada di POPBK. Namun, kita melaksanakan bimbingan praktik bimbingan klasikal yaitu dengan pendekatan konseling Islam. Nah, maka di sini Ibu kembali mengingatkan atau menyampaikan bahwa prinsip dalam memberikan layanan bimbingan klasikal dengan pendekatan BKI. Nah, jadi di sini Allah menciptakan manusia seperangkat dengan aturan atau syariat. Ada kewajiban dan tanggung jawab sebagai individu di hadapan Allah SWT. Kemudian ada hikmah di balik ibadah kepada Allah. Nah, ini kan berkenaan dengan ibadah, berarti tidak ada ilat lah. Jadi ibadah itu semata-mata karena Allah memerintahkan atau kita tidak melaksanakan karena Allah melarang. Amal manusia akan dihisap. Nah, setiap persoalan ada solusi di dalam Islam, manusia akan kembali kepada penciptanya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan lanjutkan saja kita ke RPL. Nah, RPL kembali ke POP. Jadi silahkan nanti buka POP-nya lah. Nah, ini selanjutnya
RPL bimbingan klasikal. Klasikal mana ya? Sebentar. Bimbingan kelompok. Nah, setelah ini kalau tidak salah. Nah, bimbingan kelompok lagi laporannya. Rencana, nah akhirnya. Nah, ini dia. Nanti silahkan dibuka-buka POPBK. Nah, Ibu jelaskan, sebenarnya bukan menjelaskan, Ibu membacakan membacakan RPL bimbingan klasikal. Jadi, paketan final test kalian membuat RPL BK. Kalian kan sudah bikin RPL tadi Ibu sebutkan di semester 3 lah bimbingan konseling Islam. Jadi gunakan aja salah satu yang mana nih mau kalian praktekkan, bidang pribadi dengan tema apa yang sudah kalian buat, sosial, belajar, karir. Nah, berarti kan semesternya tinggal mengedit aja lagi semester berapa, ganjil atau genap di apa dicoret salah satunya tahun pelajarannya 2020-2021. Kalau idealnya kan memang ada logo nama sekolah, alamat sekolah, tapi ini buat latihan praktik tidak perlu seperti ini saja. Kemudian komponen layanan, nah ini kan layanan dasar lah karena kita melaksanakan bimbingan klasikal. Kemudian bidang layanannya, nah ini kalian tentukan saja pribadi, sosial, belajar atau karir, topiknya diisi misalnya yang sebelumnya menjahit karir lah, menjadi dokter ala Rasulullah, Tabib. Diisi fungsi BK ini disesuaikan dengan topik yang diberikan. Nah, tujuan dirumuskan ini sesuai dengan SKKPD, tapi topiknya apa? Nah, jadi di sana ditulis tujuan khususnya sesuai dengan temanya. Kemudian sasaran layanan, nah, diisi kelas-kelas berapa? Materi layanan, materi layanannya diisi pokok-pokok materi misalnya tadi terkait dengan dokter, pengertian sejarah berkenaan dengan kedokteran dalam Islam, misalnya nama tabib di dalam Islam, nah, kemudian tips menjadi dokter sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, misalnya materinya ada 3 poin, itulah diisi pokok-pokoknya. Kemudian waktunya diisi 1 kali 2 jam pelajaran misalnya di sana, atau 40 menit, 50 menit langsung isi. Sumbernya, nah rujukan diisi, misalnya ngambil dari internet, jurnal atau Google apa diisi saja. Metode atau teknik yang digunakan, nah ini juga dipilih sesuai dengan tujuan yang dicapai. Tekniknya apa? Diskusi interaktif misalnya. Media atau alatnya, nah nanti kalau kalian menggunakan PowerPoint berarti PowerPoint. Kalau via daring juga plus ditambah misalkan apa Zoom misalnya atau yang lainnya. Nah, ini selanjutnya tahap. Nah, ini tahap-tahapannya. Nah, misal kalian sudah familiar tahap awal di dalam pelaksanaan bimbingan klasikal, ada pernyataan tujuan, penjelasan yang jelas, kalian sudah selesai, tinggal mencek aja lagi sesuai dengan RPL. RPL kalian sesuai dengan POPBK kah atau tidak? Itu dilihat kembali. Karena kan catatannya tidak Ibu kembalikan ya kemarin hasil dari final test yang kalian buat. Nah, ada sebenarnya coret-coretannya. Nah, selanjutnya setelah RPL, nah ini kalian juga bikin laporan. Nah, laporan bimbingan klasikal. Nah, ini sesuaikan saja. Tinggal diganti semester berapa, tahun pelajaran berapa, kemudian komponen layanan diisi, layanan dasar berarti lah bimbingan klasikal. Bidang layanan, nah ini apa? Pribadi, sosial, belajar, karir, salah satunya topik layanan diisi dengan sesuai RPL, tujuan layanan sesuai RPL, kelasnya sesuaikan, hari tanggal sesuaikan, durasi pertemuannya disesuaikan, materinya disesuaikan dengan RPL, hasil dan tindak lanjut, nah ini diisi. Mengetahui kepala sekolah, nah tulis saja nama ibu lah, kemudian guru BK-nya kalian. Nah itu jadi ada RPL, ada laporan bimbingan klasikal ya. Semoga bisa dipahami paketan final test yang kedua. Jadi kalian membuat RPL bimbingan klasikal, gunakan saja yang sudah ada ketika mata kuliah bimbingan konseling Islam, silahkan. Kemudian kalian bikin video. Nah, video pelaksanaan bimbingan klasikal. Nanti juga akan Ibu share contoh video bimbingan klasikal tapi via daring yang tidak berhadapan dengan peserta didik. Yang berhadapan dengan peserta didik nanti juga Ibu share seperti apa contohnya. Karena biar kalian bisa memahami tahap awal pelaksanaannya, kemudian tahap tengah dan tahap mengakhiri dari pelaksanaan bimbingan klasikal. Kemudian kalian juga membuat laporan bimbingan klasikal. Ya, tetap semangat untuk final test. Nah, demikian untuk materi kali ini berkenaan dengan bimbingan klasikal dengan pendekatan BKI. Ibu akhiri. Kita lanjutkan ke video yang
lagi ke video yang terakhir. Nah, untuk paketan final test. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.